Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di hari ini tepatnya di 21 Sya'ban 1443 Hijriah bertepatan dengan 24 Maret 2022, Allah masih memberikan kita kesempatan, diberikan nikmat sehat, diberikan umur yang kita lalui di hari ini bersama-sama semuanya dalam setiap aktivitas kerja kita sebagai bankir profesional di masing-masing bank yang kita geluti setiap hari pekerjaan kita. Namun kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul bersama-sama di tempat yang luar biasa. Kami teringat sebelum pandemi sempat kesini ingin melakukan kegiatan halal bihalal di tempat ini, tapi Allah berkehendak lain. Pada saat itu pandemi, kita tertunda hampir 2 tahun lebih. Dan pada saat ini Allah memberikan kesempatan di bawah pimpinan Pak Yudi sebagai Head Area Manager Bank Mandiri Maluku Utara dan Manado, ya kalau tidak salah Pak. Oh, Maluku dan Maluku Utara. Di bawah pimpinan Pak Yudi kita bisa diberikan kesempatan hadir di tempat ini. Saya sendiri sering melihat di Facebook, ternyata tempat ini adalah masjid ya Pak Ustaz. Pimpinan saat Jumatan saya teman-teman sholat di sini, saya sering perhatikan dan ternyata saya juga pernah hadir di sini. Jadi ini adalah tempat yang mubarak, insya Allah akan menjadi berkah buat kita semuanya, di area maupun di kantor cabang kita. Terima kasih sekali lagi Pak memberikan kesempatan, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, berkat bimbingan, berkat ilmu, berkat banyak pelajaran yang kita dapatkan dari beliau, sehingga kita masih diberikan kesempatan menjadi orang Islam, menjadi orang mukmin, menjadi orang Muslim. Semoga di yaumul mahsyar nanti kita adalah orang-orang yang termasuk berdiri bersama-sama dengan beliau di syaf-syaf terdepan sebagai orang yang selalu hadir dan mengikuti kegiatan-kegiatan kajian di pengajian atau majelis taklim dimanapun kita berada, insya Allah. Bapak Ibu jamaah majelis taklim dan dirahmati Allah yang saat ini juga mengikuti secara online. Bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan kita sore hari ini adalah seperti biasanya kita lakukan, kajian rutin setiap bulan, di mana biasanya kita akan 2 kali melakukan kegiatan, sekali secara online dan sekali secara offline. Nah, untuk offline kali ini, alhamdulillah sekali lagi kita mendapatkan kesempatan hadir di kantor cabang area Bank Mandiri Pantai Mardika ataupun Bank Mandiri area Maluku dan Maluku Utara. Yang hadir bersama kita di sore hari ini dalam kajian kita yang akan kita angkat, kajian hukum privat. Ini berkelanjutan di beberapa pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas mulai dari bagaimana kita menikah, apa sih syarat-syarat kita menikah, sampai kita siapa-siapa saja yang wajib bisa kita nikahi dan tidak boleh kita nikahi. Terakhir kita membahas tentang anak dan keturunan dan bagaimana cara kita mengasuhnya. Untuk hari ini, insya Allah kajian hukum privat ini kita akan membahas bersama Ustadz muda kita. Kalau saya sih paling pandai beliau, kalau secara nasional punya Ustadz Opa itu Hilmi Firdausi. Kalau dia Ustadz Opanya Kota Ambon, Ustadz Hussein Abdul Aziz Arbi. Hari ini kita akan membahas tentang nafkah untuk keluarga. Nah, kita yang bekerja saat ini baik suami maupun istri, kita pasti tahu bahwa apa yang kita dapatkan adalah nafkah bagi keluarga kita. Cuman kadang-kadang ada trennya Ustaz. Kalau suami, gaji suami adalah milik istri. Kalau istri, gaji istri adalah milik istri. Nah, hari ini kita akan membahas nih Ustaz. Sebenarnya nafkah dalam keluarga itu dalam Islam aturannya seperti apa? Dan bagaimana sih nafkah yang sebenarnya dalam Islam? Karena mungkin dia akan terbagi di dalam buku Sikhat Taklid. Ketika kita membacanya kan ada nafkah batin
dan nafkah zahir. Nah, di sore hari ini kita akan membahas bersama-sama seperti apa sih nafkah di dalam Islam dan Allah mengaturnya seperti apa. Namun sebelum kita memulai, kita akan mendengarkan sambutan dari Head Bank Mandiri Maluku dan Maluku Utara, Bapak Prayudi Wahyu. Kepada Bapak kami persilakan. Kita biasanya main tolong aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, ditambah lagi untuk Kota Ambon diberikan cuaca yang cerah, tidak hujan, dan kita bisa berkumpul bersama-sama secara hybrid, baik yang online maupun yang offline yang ada di gedung area Maluku. Mungkin kami sangat berterima kasih kepada BMPD khususnya karena telah menyelenggarakan kegiatan kerohanian ini secara rutin, di mana ini yang mungkin mungkin karena kesibukan kita sehari-hari dalam bekerja yang namanya bankers itu, apalagi kalau udah tanggal kepala 2 ini, wah itu sensitif dan agak sedikit pulang-pulang malam karena selalu ngejar setoran, dan kadang mungkin kita sedikit lupa sehingga harus ada acara yang sangat bagus seperti ini untuk selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kami semoga acara ini pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar, dengan hikmat, dan harapan kami juga semoga acara ini dapat berkelanjutan dan kami dari Bank Mandiri khususnya siap menerima apabila dimintakan tempat lagi di tempat kami dengan senang hati, karena semakin banyak orang yang berkunjung kepada tempat kami akan semakin banyak juga membuka pintu rezeki untuk kami. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah. Terima kasih untuk sambutan dari Pak Prayudi Wahyu sebagai Head Area Bank Mandiri Maluku dan Maluku Utara. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan nafkah untuk keluarga. Nah, dalam Islam sendiri ada konsep nafkah nih ya Ustadz ya. Tapi kita tidak pernah tahu sebenarnya antara nafkah dengan gaji apakah sama atau beda. Itu yang akan kita bahas. Terus seperti apa sih yang seperti saya sampaikan tadi? Dalam Islam Allah mengatur apa itu sebenarnya nafkah bagi kita seorang suami kepada istri maupun kepada anak-anak, dan aturannya seperti apa, dan jenis-jenis nafkah apa saja yang diberikan seorang suami kepada istrinya atau kepada anak dan keluarganya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dilepas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala bariyah wa ala alihi washabbihi zakiyah. Allahumma inna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya hormati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Pak Yudi beserta para jajaran ya, Pak Abang Fadliko ya, kemudian jamaah sekalian, teman-teman abang-abangku, kakak-kakakku dari Bank Mandiri ya, Ambon yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Menarik sebenarnya tema yang akan kita bahas pada sore kali ini, yaitu terkait dengan nafkah untuk keluarga.
berhubung sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci, ada baiknya sebagai seorang muslim, baik kita sebagai seorang suami ataupun seorang istri, mengetahui apa saja hak-hak kita dan juga apa saja kewajiban-kewajiban kita yang harus kita tunaikan terhadap pasangan kita, supaya kelak ketika kita memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan kita lebih mengerti dan paham terkait permasalahan ini, sehingga keduanya itu bisa saling mengerti. Karena untuk permasalahan nafkah sebenarnya merupakan permasalahan yang betul-betul mungkin penting, dan juga dia termasuk permasalahan yang sensitif. Kan banyak sekali sebenarnya pertikaian yang terjadi di dalam rumah tangga, problematika hidup yang terjadi di dalam rumah tangga, baik rumah tangga Islam yang muslim ataupun yang non muslim, itu karena faktor nafkah. Tidak adanya komunikasi yang baik, tidak disampaikan secara terbuka terkait permasalahan ini, sehingga dia yang sebenarnya merupakan problem yang kecil akhirnya menjadi sebuah problematika hidup yang besar, hingga akhirnya banyak sekali timbul kasus perceraian karena permasalahan nafkah ini. Karena yang harus kita ketahui bersama bahwasanya di antara tugas utama setan adalah wa yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara seorang suami dan pasangannya, seorang istri dan pasangannya. Ketika setan sudah berhasil memisahkan antara kedua pasangan ini, maka setan pada saat itu akan mengatakan beda sumanang sudah. Karena kenapa? Itu di antara tugas utama setan, memisahkan antara seorang suami dengan seorang istri. Biasanya Pak, bukan bapak saya, ibu, ketika hubungan yang kita jalin, kita bina sebelum melakukan akad pernikahan, kan itu mudah sekali kita untuk romantis, betul gak sih? Mudah sekali bagi kita untuk romantis, padahal kan statusnya belum halal nih, belum kawin. Orang ambon bilang, ya Allah, supanggil mama dan papa, supanggil bunda, supanggil, subhanallah, kadang panggil mami, kadang panggil papi, belum kawin, belum nikah, belum ada kabil tu nikah. Ini mohon maaf, saya agak rileks, santai saya begitu mohon ya, supaya tidak usah terlalu canggung. Kalau serius kan repot juga nih, kan bukan acara kantor juga ya, tapi ini lebih kepada ya sebagai penambahan ilmu lah, berbagi sharing ilmu lah. Nah, tapi setelah pernikahan, ya mungkin pernikahan 1 tahun pertama, tahun kedua mudah panggil sayang ya. Apalagi kalau belum nikah kan panggilnya, kalau sing ai beb, satu panggil ai, satu panggil beb, kita tahu bukan main. Padahal kan singkatan dari ayam, beb, bebek. Jadi satu panggil ayam, dia neng ay, ya panggil ayam. Satu lagi panggil beb, bebek. Ayam ding bebek, lah baku belai sudah itu. Tapi giliran setelah pernikahan yang sebenarnya statusnya itu kan status yang halal, yang Allah Ta'ala pasti akan memberikan keberkahan kepada mereka yang sudah melakukan pernikahan. Kan sulit Pak, sulit. Yang biasanya sudah mulai memasuki usia pernikahan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bisa kasih panggil ketung pemetua itu dengan panggilan sayang, susah. Apalagi di ketung sini, kadang memetua panggil ketung dengan ketung nama sah, subhanallah. Kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memanggil pasangannya, diantaranya Aisyah radhiyallahu anha, beliau panggil dengan sebutan apa? Ya Humairah. Apa artinya Humairah? Yang kemerah-merahan, karena pipinya memang merah saking putihnya kan pada saat itu. Dipanggil dengan kata-kata sayang, romantis Nabi Muhammad SAW. Makanya wajar ketika Nabi Muhammad SAW beliau senantiasa memesankan kepada para sahabatnya untuk apa? Menjadi orang, menjadi kepala rumah tangga yang betul-betul menjadi kepala rumah tangga yang terbaik begitu terhadap keluarga. Kenapa? Karena banyak ya, statusnya umat Islam yang dia itu bisa baik terhadap temannya, tapi terhadap pasangannya sulit. Dia royal terhadap teman-temannya, tetangganya, tapi terhadap keluarga sendirinya dia kawajib bukan main. Nanti nih kalau ketemu pengetahuan kantor dengan teman-teman kantor kita, ya, itu kan kadang makannya. Ayo, di mana? Ya itu di restoran yang baru, ada kafe baru tuh di atas di Wara. Ada ini baru, ada restoran baru. Makanlah, tuk-tak makan mulai dari papeda, ikan kuah-kuning segala macam. Ya, tiba-tiba bayar, berapa bayar semua? Ini teman-teman ditraktir 1 juta.
Murah ya? 1 juta sah. Nah, nanti giliran dikasih ke pasangannya uang belanja, dikasih berapa? 20.000. Tuang 20.000 itu cukup for apa? Ikan cakalang sing dapat. Ya paling dapat ikan momar saja. 5 Ikan ekor. mau 20.000 berapa ekor? 5. Ya paling 5 ekor. Jadi mudah bagi kita untuk berbuat baik terhadap orang lain, tapi terhadap keluarga inti sulit. Kan seharusnya terbalik. Mana yang harus kita prioritaskan? Makanya Nabi Muhammad berpesan kepada para sahabatnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap pasangannya. Ya. Yang paling baik terhadap pasangannya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya merupakan orang yang paling baik terhadap pasanganku. Jadi Nabi Muhammad, beliau betul-betul royal terhadap pasangannya. Sing kawaja sing. Kalau ketong pumpai itu bagaimana, Bu? Bu, ini di sini mangerti bahasa ambung sing. Peitua royal kesing terhadap ketong. Bapak-bapak, royal kesing terhadap meitua. Royal. Royal. Jelas. Orang nggak ada istrinya di samping. Ya. Kan kadang sulit. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang paling baik terhadap pasangannya, terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Dan saya yang paling baik terhadap pasanganku, terhadap keluargaku, terhadap istriku. Suatu kisah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Hindun, kenal Hindun? Seorang sahabiyah yang bernama Hindun, istri dari Abu Sufyan yang bernama Hindun. Hindun ini mengadu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kata Hindun, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan, beta pumpai tua ini, suamiku, rajulun syahih. Dia merupakan seorang lelaki yang kawaja. Tahu kawaja? Skakar. Sing tahu skakar? Pelit. Tahu pelit? Medit. Jadi skakar dan kawaja dia sepupuan. Jadi kata Hindun, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan dia merupakan seorang lelaki, seorang pasangan, seorang suami yang sangat pelit terhadap diriku. Maka saya mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Apa yang dijawab oleh Nabi? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Kata Rasulullah, khudhi, ambillah ma yakfiki, apa-apa yang mencukupi kebutuhanmu. Karena statusnya Abu Sufyan dia kawaja, bukan main. Semparna kasih uang belanja, semparna kasih uang for dandan. Bu, ada uang for dandan gak sih? Hah? Ada uang untuk dandan gak sih? Ya pakai make up lah, blush on lah, air liner lah, air liur lah, eyeshadow lah. Ya. Jadi pelit pada saat itu Abu Sufyan. Diadukan oleh Hindun, istrinya. Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan merupakan seorang laki yang pelit. Maka kata Nabi Muhammad, khudhi ma yakfiki, ambillah apa yang mencukupi kebutuhanmu, wa waladaki bil ma'ruf, dan mencukupi kebutuhan anakmu sesuai dengan kebiasaan orang-orang yang hidup pada saat itu. Berarti rata-rata pada umumnya wanita-wanita Ambon itu cukup dalam 1 bulan berapa juta? Kebanyakan wanita-wanita Ambon ya Maluku sini kira-kira cukup berapa juta untuk menghidupi kehidupannya dan juga anak-anaknya? 1 juta cukup? Saya cukup, subhanallah. 2 juta kurang cukup, saya cukup lain 3 juta, saya cukup lain 4 juta, kurang 5. Masya Allah, 5 juta itu namanya bukan mencukupi lain, tapi itu namanya matake. Masa 1 bulan kita untuk pay tua dapat 5 juta? Kurang juga, subhanallah, itu mata asli sudah. Mata keping, mata doi. Baik. Jadi kata Nabi Muhammad, ambillah apa yang mencukupi kebutuhanmu dan mencukupi kebutuhan anak-anakmu, yang memang itu merupakan hasil dari kebanyakan wanita orang-orang pada saat itu. Misal, ya,
cukupnya pada saat itu 2 juta, ya boleh bagi wanita tersebut mengambil peitua pun kepeng 2 juta untuk mencukupi kebutuhan kehidupan dirinya dan juga mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Walaupun peitua seng kasih izin, boleh bagi maitua, tapi lebih dari itu seng. Jadi misalnya cukupnya 2 juta, maka yang dihalalkan cuma 2 juta, lebih dari itu seng boleh. Maka ketika ada slogan, ya, harta suami itu merupakan harta istri, sedangkan harta istri itu harta istri sendiri, tidak bisa dibenarkan secara 100% juga. Memang dari sebagian dari keturunan harta laki-laki itu ada hak seorang istri, tapi tidak keseluruhan harta yang ketong miliki itu dimiliki oleh istri, tidak. Jadi hal ini harus kita luruskan. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Ma'ruf artinya masyhur, yang sudah menjadi kebiasaan kita, yang sudah familiar begitu, ya, sehingga dikatakan sebagai ma'ruf. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq, di dalam surah Al-Baqarah dulu. Di dalam surah Al-Baqarah Allah taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil. Ada yang hafal surah Al-Baqarah? Masa sing hafal? Al-Baqarah kan pendek. Al-Baqarah kan pendek. Jadi kalau ketemu doa misalnya sudah selesai, kan biasanya imam baca Al-Fatihah. Ya, ini sekali-sekali ketemu baca Al-Baqarah. Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Setiap orang yang lahir, setiap anak-anak yang baru dilahirkan, termasuk juga bagi istri, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ketong ini sebagai peitua, kepala rumah tangga, harus memberikan nafkah kepada mereka, rizquhunna wa kiswatuhunna, dan juga pakaian. Jadi pakaian juga pakaian yang layak maksudnya, ya, bil ma'ruf. Apa arti bil ma'ruf? Ya sesuai dengan kebiasaan orang-orang menggunakan pakaian pada saat itu. Ya, biasanya wanita-wanita muslimah yang berada di Ambon ini pakai pakaiannya bagaimana lah? Ya berarti kan pakai jubah, gitu, pakai gamis gitu, kemudian pakai jilbab. Ya, bolehlah ada tambahan-tambahan sedikit. Bil ma'ruf. Tapi kalau sudah sampai kepada make up yang mereknya Zara ke apa lagi? Body shop kah? Ya, ada body shop ya. Apalagi tuh yang baru-baru familiar ini apa, yang glowing ini apa? MS Glow kah? Apakah wanita Ambon memang kebiasaan mereka, kebanyakan mereka menggunakan MS Glow atau yang lain sebagainya? Kalau memang menjadi adat atau kebiasaan, maka kewajiban kita juga memberikan hal tersebut. Karena kata Allah Ta'ala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kita berikan nafkah. Dan yang kedua, wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Apa itu kiswah? Kan kita pernah mendengar istilah kiswah Ka'bah. Tahu kiswah Ka'bah? Apa itu kiswah Ka'bah? Kain hitam. Penutup Ka'bah, pakaian Ka'bah. Ya. Dan Allah memerintahkan kepada para suami, kepala rumah tangga ini juga untuk memberikan kiswah kepada siapa? Kepada pasangan. Berarti tanggung jawab kita memberikan nafkah. Di antaranya apa? Memberikan uang yang mencukupi kebutuhannya dan juga pakaian. Dan di dalam surah At-Talaq Allah menjelaskan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin. Di antara nafkah berikut yang harus kita berikan kepada pasangan kita adalah askinuhun. Itu apa? As-sukna, as-sakan. Apa arti as-sakan? Apa arti as-sakan? Ada yang paham bahasa Arab di sini? Kelihatannya banyak orang Arab nih. Ya, ada orang Arab di sini? Ada? Ada ya? Apa arti as-sukna? Yang duduk di depannya orang Arab, Arab maklum. As-sukna itu artinya tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada para suami
Kepala rumah tangga untuk apa? Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah kepada mereka tempat tinggal yang layak walaupun ngontrak. Walaupun ngontrak, kan ada istilah giliran pacaran sedang jatuh cinta, apa? Lagi apa, jatuh cinta yang betul-betul bucin-bucin. Ya, itu kan serasa dunia milik dia berdua kan, yang lain ngontrak. Kata Allah Ta'ala, askinuhunna min haitsu sakantum. Berikan nafkah kepada istri, kepada pasangan berupa tempat tinggal. Karena itu memang merupakan hak seorang istri yang harus ia dapatkan dari seorang suami. Walaupun mungkin mengontrak, walaupun mungkin kos, ataupun kalau bisa beli dari harta sendiri, itu silakan, itu bahkan lebih baik. Kalau orang-orang Arab, Pak, orang-orang Arab menjadi kebiasaan mereka, menjadi adat budaya, adat istiadat, ya. Orang-orang Arab Saudi maksudnya, kurang tahu Arab yang lain bagaimana. Itu mereka ketika menikah, ketika akan menikah harus sudah tersiapkan terlebih dahulu, ya jelas mahar jelas, dan harganya juga cukup fantastis. Mahar orang Arab ini, Arab Saudi. Yang berikutnya yang cukup memakan biaya selain mahar adalah apa nih, resepsi. Selain sewa gedung yang mahal, di sana juga yang mahal untuk permasalahan makanan, catering. Karena kenapa? Karena cateringnya itu bukan main-main, harus kambing. Dan biasanya acara pernikahan di sana, satu nampan itu satu kambing, ya, satu nampan, satu kambing. Dan satu nampan itu isinya ya paling cuma 5 orang, 6 orang, 7 orang, dimakan satu kambing pada saat dimakan oleh 6-7 orang. Bayangkan kalau yang datang pada saat itu ya 200 orang. Nanti setelah itu ada lagi unduh mantu, tahu unduh mantu ya? Acara di tempat laki-laki. Kemudian harus ada rumah walaupun ngontrak beserta isinya dan juga kendaraan. Itu harus ada. Itu menjadi adat istiadat orang-orang Arab. Makanya akhirnya menyebabkan banyak juga orang-orang Arab yang terlambat menikah. Akhirnya apa? Ya lebih baik pergi ke negara lain, ya kan? Lebih baik pergi ke negara lain yang statusnya maharnya lebih murah, kemudian tidak memakan banyak biaya dan lain sebagainya. Tapi kalau nikah dengan orang Arab, mahar harus jelas, acara resepsi, unduh mantu, catering, makanan, gedung segala macam, kemudian rumah beserta isinya dan juga kendaraan. Sehingga ada itu, jangan harap bisa nikah. Kebanyakan seperti itu. Dan sekarang kalau adat istiadat seperti ini diterapkan oleh wanita-wanita Ambon, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya Allah, jadi orang Ambon nih dia ya, dia harus ada rumah beserta isinya lengkap perabotan itu, ya, mau kitchen set kah, mau apa kah, segala macam lengkap. Kemudian ditambah lagi dengan harus memiliki kendaraan. Apa yang terjadi? Ya akhirnya saya nikah. Jadi nafkah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami terhadap pasangan. Seringkali saya ketika menyampaikan nasihat pernikahan, ya, di antara pesan yang saya sampaikan kepada kedua mempelai yang baru saja melangsungkan akad nikah, ya, itu harus mengerti terkait permasalahan fiqhun nikah. Apa itu fiqhun nikah? Fikih pemahaman terkait dengan nikah. Apa saja hak-hak yang harus didapatkan dan apa saja kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Fitrah seorang lelaki, dia itu memberikan nafkah kepada pasangannya, fitrah, ya. Jadi kalau seorang suami tidak memberikan nafkah kepada pasangannya, berarti ini tidak sesuai dengan fitrah. Tidak sesuai dengan fitrah. Karena kenapa? Pada hukum asalnya lelaki itu dia akan memberikan nafkah, sehingga di dalam permasalahan warisan, harta waris, siapa yang akan mendapatkan harta warisan lebih banyak? Laki-laki ke perempuan? Laki-laki. Kenapa? Karena fitrahnya seorang lelaki itu dia akan memberikan nafkah kepada pasangannya. Makanya adil di dalam pandangan Allah, di dalam pandangan Islam itu belum tentu sama, ya. Tapi ketika agama Islam sudah menentukan sebuah hukum, itu sudah pasti merupakan hukum yang adil,
hukum warisan, lelaki mendapatkan 2 jatah lebih banyak dibandingkan wanita. Kenapa wanita lebih sedikit? Karena wanita nanti ketika dia besar menikah, dia yang akan diberikan nafkah. Tidak ada kewajiban bagi seorang wanita untuk memberikan nafkah kepada tua. Jadi kan banyak problematika kehidupan di dalam rumah tangga terjadi karena permasalahan sensitif seperti ini. Tidak dibangun komunikasi yang baik. Mungkin kadang tua karena kerjanya dia penghasilannya lebih besar sehingga terkesan seorang istri pada saat itu tidak lagi menghargai suami, ya, atau sebalik, atau statusnya tua yang kerja, tua jaga anak. Ada gak sih? Ada atau tidak? Ada. Berarti kan setidaknya ada peran suami diambil oleh istri. Padahal Allah Ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu harus menjadi pemimpin terhadap perempuan-perempuan. Lah sekarang kalau saat dibalik, yang cari nafkah ini perempuan, lah tua dia duduk di dalam rumah saja, nyapu, baju, urus anak. Akhirnya yang kerja tua. Apa yang terjadi? Ya setidaknya dia telah menyalahi fitrah, sehingga apa yang terjadi, ya istri pada saat itu dia tidak lagi menghormati ataupun menghargai apa yang dilakukan oleh sang suami. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau berpesan kepada kita di dalam setiap malam itu, jadikan malam tersebut bagi menjadi 3 bagian. Malam di Ambon mulai jam berapa? 6:30 atau jam 7. Maghrib kan jam 7 itu kurang. Subuhnya jam berapa? Jam 5 lebih. Berarti berapa jam itu malam yang ada di Ambon ini? Kalau dari jam 7 sampai jam 5 berapa jam? 10 jam. 10 jam lebih. 10 kan 11? 10. Wah, taruhlah 10 jam. Nah, kata Nabi Muhammad, bagilah malam tersebut menjadi 3 bagian. Sulusun li ahlika, sepertiga malam yang pertama itu harus engkau alokasikan waktu tersebut untuk keluargamu. Tanya apa saja kebutuhan keluargamu, tanya apa saja problematika, apa saja kebutuhan, apa saja yang dibutuhkan, apa saja permasalahan lah, apa saja keinginan keluarganya pada saat itu ditanya. Supaya apa? Supaya sing ada gap, tidak ada pemisah antara kita dengan pasangan kita, antara kita dengan orang punya anak-anak. Lah sekarang kan kadang tua kerja sampai sore, bahkan kalau lembur sampai malam. Begitu pulang malalah, betul, pulang ke malalah, baru di kantor nih numpuk, bikin stres. Begitu sampai di rumah berantakan, anak kanan kiri menangis semua, lari, rumah berantakan. Kadang bawaannya bagaimana? Emosi, mandi segala macam, sholat, selesai sholat mungkin makan lah, habis itu langsung tidur lah karena terlalu lelah. Tidak ada komunikasi, tidak menjalin komunikasi yang baik terhadap pasangan dan juga keluarga. Dia tidak tanyakan apa kebutuhan, apa permasalahan adiknya, pasangan ataupun anak-anaknya. Nanti ketemu puma itu bilang parosi puma anak tuh. Oh saya puma jangan komunikasi langsung kepada kita, bagaimana ekonominya, kira-kira juga sing kepeng yang katong suka, nafkahnya bagaimana, baik zahir ataupun batin, ya. Itu ya sepertiga malam yang pertama kata Rasulullah, sulusun li ahlika, engkau sebut kepada keluargamu, supaya tidak ada gap, supaya tidak ada apa ya, gap ini apa bahasa Indonesia apalah, jarak begitu, pemisah antara kita dengan keluarga kita. Kemudian wasulusun, ya, selesai
apa saya yang di macam selesai, wa thulutsun badanika, sepertiga malam yang berikutnya, itu badan juga memiliki hak untuk engkau gunakan istirahat. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Itu untuk apa? Waktu istirahat, waktu tidur. Sedangkan pada siang hari silakan kalian gunakan untuk mencari nafkah. Sekarang kalau katong kerja 24 jam, apa? Oh, jangankan 24 jam, Ustaz. Ini katong kerja dari jam 8 pulang jam 4 saya badan suara remuk-remuk. Apa di 24 jam? Nabi Muhammad nikah sepertiga malam. Kalau katong istirahat istirahat betul nyenyak. Tapi kalau sebelum juga saya susah. Saya WhatsApp supaya nanti lusun kalau untuk Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berkualitas ya, walaupun katong susang menit sekali ada di sini. Pasti ada 5 menit sekali, kasih 10 menit sekali pasang tuh alarm. Tapi saya nggak bangun. Mulai dari jam 5, 5.10, jam 7 itu bangun. Ada nggak sih? Apa? Karena tidak berkualitas dan dia tidak mengikuti sunnah-sunnah. Ya. Karena dia tidak mengikuti apa yang dilakukan sebelum Isya. Berwudhu dahulu. Nah kalau kata kan sih gimana? Ini langsung keringat tidur tidak menggarong. Tahu gimana lele sing ber apa sekali dia enak betul. Apa itu manggarong? Ngorok. Jadi paling enak manggarong. Nabi Muhammad kan sebelum tidur beliau baca doa Al-Fatihah, Lam Mim, ayat kursi, beberapa ayat terakhir di di surah Al-Baqarah dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, kemudian baca doa tidur yang lainnya dan beliau minta kepada Allah agar dibangunkan sepertiga malam terakhir. Kan generasi salaf mereka tidurnya sedikit Pak, tapi tidurnya berkualitas sehingga ketika bangun di sepertiga malam terakhir itu mudah. Beda dengan katong sahabat, mereka tidurnya sedikit, ibadahnya banyak. Kalau katong ibadahnya sedikit, tidurnya banyak. Mereka sedikit-sedikit ibadah, katong sedikit-sedikit tidur. Ya.
Jadi kembali lagi kepada permasalahan nafkah. Yang harus itu oleh seorang suami terhadap pasangannya. Harus kita mengerti permasalahan fiqhun nikah. Apa saja kewajiban kita sebagai seorang suami? Di antaranya adalah nafkah. Baik nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, makan dan yang berikutnya apa? Dia mendapatkan tempat tinggal yang baik, dan yang berikutnya apa? Mendapatkan pakaian yang layak. Itu saja nafkah kita. Masuk berarti di dalamnya kalau dia sakit, ya tanggungan apa? Memberikan obat pada dia. Yang nanti giliran mai tua sakit lah ketong lepas tangan juga. Bukan itu pengurusan. Padahal selama ini kan dia hidup bersama, tapi giliran ada problem seperti ini, entah dia sakit akhirnya dia lepas tangan, kan sama sekali tidak diperbaiki nafkah yang zahir ataupun yang baik. Berikutnya saya kembali kepada Ustaz Irfan. Ustaz Irfan Mufadliko ya, membuka sesi diskusi mungkin. Ya. Baik, Allah beberapa ya mungkin masih bilang harta suami adalah suami, harta istri adalah milik istri. Tapi tentang Sofian tadi problem nanti Ustaz mulai ke depan, mulai sebentar malam istri yang dapat jatah uang bulanan kurang, dia bisa bilang Pak itu aku ATM kita tahu pin. Nah sekarang jadi permasalahannya di situ Ustaz. Apakah tadi kalau Ustaz bilang berarti kita harus mengambil, seorang istri dia bisa mengambil kalau suaminya memang kikir hanya sebatas seperti keperluan yang berlaku di daerah itu sehari-hari. Contoh kalau hanya 2 juta, 2 juta. Berarti kalau dia ambil 2 juta setengah, 500 itu haram. Iya. Sebenarnya tidak haram juga, tapi ya lebih baik meminta izin. Oh, lebih baik minta izin. Iya. Soalnya kalau dengan cerita tadi Ustaz, Ana sudah berpikir, insya Allah sebenarnya bini yang tahu ATM nih, dia tinggal bilang, saya kasih selama ini cuma 1 juta, hitungannya mesti 3 juta. Tapi mai tua yang ada di sini tuh, dan mai tua yang nonton tuh, insya Allah aman. Tapi kalau bahaya kalau mai tua nonton, nah itu bahaya. Tapi itu jadi pertanyaan ya Ustaz. Makanya sekarang problematika yang terjadi kayak Ustaz sampaikan tadi dalam hal nafkah, ini memang adalah hal yang luar biasa. Dulu waktu belum kawin Ustaz bilang dunia milik berdua, yang lain kontrak. Sekarang terbalik, anak lebih nyaman tinggal di rumah mertua indah. Biar kata mama mantu maki juga, katong tetap saya berpikir bahwa ternyata tugas ketong sebagai seorang suami adalah mencari tempat tinggal yang selayaknya untuk seorang istri. Ya, nah, bagaimana dengan hal ini Ustaz? Masih merasa nyaman tinggal di rumah orang tua ataupun mertua? Sementara istri sendiri sudah sering bilang begini, Bangi, ketong cari rumah juga kah? Biasanya kasih tinggal beta di kamar 1 juga, tapi laki tetap bilang, ketong di sini juga. Apakah nafkah itu sudah terlaksana? Terus dalam hal ini ibu-ibu, nafkah pakaian, laki mau pakai pakaian model ini, bini karena sudah terbiasa online, dia pun pakaian model lain karena dia punya penghasilan suatu, dia beli dari dia punya penghasilan itu sendiri. Kira-kira apakah seorang suami berhak menegur istrinya dengan tampilannya itu karena merasa bahwa kita tetap kasih saya nafkah, walaupun nanti saya balik dan saya punya uang, beta kasih saya 500, saya mau beli 1 juta, itu saya urusan, tapi yang beta mau saya pakai baju seharga 500.000. Bagaimana Ustaz? baik. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa saya merupakan hak yang didapatkan oleh seorang istri adalah boleh bagi dia meminta kepada suaminya untuk pisah rumah dengan mertua. Karena kenapa? Memang sebenarnya sah-sah saja bagi seorang suami dia memerintahkan kepada istrinya tinggal di rumahnya yang statusnya sebagai rumah orang tuanya pada saat itu. Tapi biasanya ketika kita masih hidup dengan orang tua kita, ya, laki-laki nih, paitua, ya, atau pai muda, ya, kalau katong tinggal dengan katong orang tua, biasanya orang tua itu akan senantiasa membela apa yang kita lakukan dan terkesan menyalah apa yang dilakukan oleh menantu.
Kebanyakan seperti itu. Akan muncul masalah-masalah yang baru, mulai dari si pemain itu ini kenapa paling pemalas sih? Biasanya ada omongan-omongan seperti itu, betul gak sih? Betul atau tidak? Kenapa dia badaki ya? Kotor sedikit yang pernah mau menyapu. Ini begini. Pokoknya ada sajalah. Makanya hak yang didapatkan oleh seorang istri, yang harus didapatkan oleh istri adalah kata Allah Ta'ala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, di dalam surah At-Talaq. Berikanlah kepada mereka tempat tinggal yang memang nyaman. Tapi kalau seandainya seorang istri bisa memahami kondisi ekonomi peitua suami pada saat itu, dan dia bisa menerima kondisinya, tinggal satu atap dengan mertua, ya tidak menjadi masalah sebenarnya. Tapi pesan dari guru-guru, pesan dari orang tua, jauh lebih baik kalau seandainya kita sudah menikah, melakukan ijab dan kabul, pindah dari rumah orang tua kita. Karena kenapa? Kalau ada orang tua, biasanya orang tua tetap menganggap kita ini sebagai anak kecil. Walaupun ketong pun penghasilan sebesar apa, walaupun ketong pun jabatan setinggi apa, tetap ketong di mata ketong pun orang tua, ketong tuh anak kecil saja yang bodoh, yang banyak melakukan kesalahan. Ini namanya status sebagai anak. Orang tua tetap akan menganggap kita sebagai anak kecil yang senantiasa melakukan kesalahan yang perlu untuk diperbaiki. Jadi merupakan hak yang boleh seorang maitua itu meminta kepada suaminya, minta untuk tinggal pisah dari mertua, boleh. Tapi kalau seandainya kondisi ekonominya memang seperti itu, tidak memungkinkan, belum ada rezeki, dan maitua pada saat itu juga bisa mengerti permasalahan dan dia mau menerima, silahkan, ya. Silahkan. Tapi perlu diketahui juga konsekuensi yang akan terjadi ketika dia hidup satu rumah dengan mertua, karena biasanya pasti akan ada saja hidup dengan mertua. Jadi lebih baik pisah rumah, walaupun ngontrak, walaupun ngekos, itu jauh lebih baik. Saya setelah menikah tidak pernah hidup satu rumah dengan orang tua, karena menikah waktu itu lulus S1, usia 22 saya menikah. Lulus S1, usia 22 menikah, ya, 6 bulan kemudian, tidak sampai 6 bulan, 5 bulan kalau tidak salah, urus berkas-berkas, langsung saya bawa istri saya ke sana karena melanjutkan studi S2 kan. Hidup di sana, kemudian selesai studi di sana, hampir 10 tahun di sana, kembali ke Indonesia 2019 bulan Maret. Ya sempatlah, bukan tinggal menetap begitu ya di orang tua, sekarang di Bekasi dari bulan Maret sampai bulan Juli, karena kalau seandainya terlalu lama, khawatirnya saya tidak lagi balik ke Ambon. Kalau terlalu lama tinggal di sana, ya khawatirnya sudah betah di sana. Jadi saya putuskan untuk langsung kembali ke Ambon bulan Juli. Karena orang tua sekarang sudah berada di Jakarta, di Bekasi sana. Jadi tidak pernah hidup lagi satu atap dengan orang tua. Dan biasanya ya, kalau kita jauh itu biasanya tidak terlalu banyak permasalahan lah dengan orang tua kita. Yang penting kewajiban kita sebagai anak memberikan nafkah kepada orang tua segala macam kita tunaikan, kita tanya kabar segala macam, sekali-sekali mengunjungi juga, itu juga merupakan kewajiban kita. Kita lihat kabarnya bagaimana, kondisi ekonominya, apakah kebutuhannya terpenuhi ya. Itu yang jauh lebih baik. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan dan suami bisa mengkondisikan istrinya, bisa memberikan pemahaman, atau misalnya statusnya suaminya ini sebagai anak satu-satunya atau anak bungsu dan yang lainnya tidak ada lagi yang mengurusi orang tuanya, kemudian suami pada saat itu memberikan pengertian kepada istrinya dan istrinya mau mengerti, ya silahkan, tidak menjadi masalah. Tapi harus menerima segala konsekuensi yang ada ketika dia hidup satu rumah, satu atap dengan mertua. Jadi dibangun komunikasi yang baik agar saling mengerti. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi apa? Istri karena punya keping sendiri, dia suka kerja sendiri, gaji sendiri, akhirnya dia beli fashion yang lain, pakaian yang lain. Padahal paitua inginnya dia menggunakan pakaian ini yang mungkin harganya ya bisa jadi lebih mahal atau lebih murah. Tapi karena dia punya keping tidak sesuai dengan keinginannya, akhirnya dia pilih beli sendiri, gara-gara online saya murah nih. Gampang lagi. Yang perlu kita ketahui, menjadi kewajiban seorang istri adalah patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh pasangan suaminya. Selagi hal tersebut bukan dalam rangka kemaksiatan kepada Allah, itu hukumnya wajib. Jadi
bukan merupakan kewajiban maitua itu menyapu, bukan menjadi kewajiban maitua seorang istri untuk bapel, ngepel, sing. Bukan menjadi kewajiban maitua untuk bacuci, sing. Kewajiban maitua hanya untuk menaati apa yang diperintahkan oleh suami. Hukumnya tidak wajib pada asalnya bacuci, bapel, menyapu. Tapi kalau paitua su bilang, mah sapu muka dong, sapu halaman muka, mah rumpu dong, biar tahu rasa. Ma bikin ini dong. Selagi perintah tersebut bukan dalam rangka kemaksiatan, melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka hukum menaati perintah dari suami adalah wajib. Dan kita juga harus mengetahui batasan-batasan berpakaian, terutama bagi seorang wanita muslimah. Kan setidaknya apa? Menutup aurat, tidak transparan, dan tidak membentuk badan. Itu kan pakaian seorang muslimah. Sedangkan permasalahan cadar itu permasalahan khilafiyah, ya. Yang penting dia menutup aurat. Yang kedua, pakaiannya tidak transparan, dan yang ketiga tidak apa? Membentuk badan. Itu kan pakaian wanita muslimah. Para sahabiyah, ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk mengenakan jilbab, mereka langsung mengambil hal apapun yang bisa mereka ambil untuk mereka tutupi aurat-aurat mereka. Karena kenapa? Karena adat istiadat kebiasaan wanita-wanita Arab bukan menggunakan jilbab ataupun cadar, bukan. Tapi kebiasaan mereka adalah menggunakan pakaian you can see my ketek. Itu. Makanya kalau ketemu ke Mesir sampai sekarang kan ada istilahnya, mohon maaf, tari apa? Hah? Tahu. Ya, itu kebiasaan mereka menggunakan pakaian yang seksi-seksi. Ketika agama Islam ini datang, syariat Islam ini diturunkan, maka Allah Ta'ala mengistimewakan seorang wanita dengan apa? Ya dilindungi, ditutupi dengan pakaian yang bernama hijab, itu jilbab, supaya dia lebih terlindungi. Nah sekarang kalau gula-gula, tahu gula-gula? Gula-gula yang ada tangkainya, kalau katong sing tutup akang, katong taruh di atas meja begini, apa yang terjadi? Samut menggurebe. Tapi kalau katong tutup, katong bungkus baik-baik, samut datang asing. Ya mungkin ada 1-2 semut yang mencoba, tapi kan dia tetap terbungkus. Itu permen, itu gula-gula. Bagaimana dengan wanita muslimah? Kan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini pernah melihat video ketika dibuat eksperimen lah. Orang barat pada saat itu, yang satu menggunakan pakaian ini yang terbuka, yang satu lagi menggunakan hijab, pakaian yang syar'i. Dan mana yang lebih banyak mendapatkan gangguan dari lawan jenis pada saat itu? Orang yang tidak menggunakan pakaian syar'i. Bukan merupakan apa ya, kewajiban wanita muslimah untuk melaksanakan hal itu, ya, kecuali ketika hal tersebut itu sudah diperintahkan oleh suami dan perintah tersebut bukan dalam rangka kemaksiatan, maka hukum menaati wajib. Jadi susah kasing bu menaati perintah suami, susah atau tidak? Susah. Sehingga balasannya kata Rasulullah, idza shallatil mar'a khamsaha, ketika seorang wanita itu melaksanakan salat 5 waktu saja, sing tambah. Jadi salat wajib saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat sunnah yang lain sing pernah dikerjakan. Wa shalat syahraha, dan dia puasa cuma bulan Ramadan saja. Sing pernah puasa Senin Kamis, ayyamul bid, atau puasa sunnah yang lain sing pernah cuma puasa Ramadan saja. Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya, dia jaga kemaluannya, baik ada suami ataupun tidak. Dan yang keempat adalah wa ata'at zaujaha, dan dia patuh taat terhadap perintah suami. Faqila laha, akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhuli abwabal jannah in syit. Udkhuli min ayyi abwabal jannah in syit. Masuklah engkau dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan. Itu keistimewaan bagi maitua yang patuh terhadap perintah suami. Kan ibu-ibu mau seperti Khadijah ke sini. Khadijah bu, kan Rasulullah takut, gemetar. Pulang pada saat itu dengan kondisi tergesa-gesa, buru-buru. Ya orang tergesa-gesa, tangan segala macam, kedinginan, ketakutan. Diketuk-ketuklah pintunya. Begitu dibuka, langsung faham Khadijah pada saat itu apa yang dibutuhkan oleh suami.
Karena kondisinya kedinginan, menggigil, ketakutan, langsung Khadijah paham, ambil selimut, ambil mantel, selimuti Nabi, dan dicoba untuk apa? Ditenangkan terlebih dahulu. Itu Khadijah. Kalau kata kerja lembur, pulang malam, ujang-ujang, basah, toki pintu, tok tok tok, Assalamualaikum, ma buka pintu dong. Biar tahu rasa, biar tahu rasa, ya kan? Ma tuh bikin teh do, bikin sarimi do, parek. Yo, saya ada tangan sendiri, ada kaki, lah air itu tinggal taruh di kompor, pemalas. Ya, padahal perintah hal yang diminta oleh suami pada saat itu kan bukan dalam rangka kemaksiatan. Dia hanya minta untuk diseduhkan teh, dibuatkan mie, ya. Tapi ketika ibu-ibu sudah tidak mau, bahkan membalas dengan jawaban yang kasar seperti itu, maka yang dikhawatirkan bukan pintu surga, Bu. Bukan pintu surga mana saja yang ibu-ibu masukkan, tapi pintu dunia lain mungkin. Wah, ya. Mungkin itu ya. Baik, Dua Ustaz. jawaban. Dua jawaban yang luar biasa. Yang pertama untuk nafkah dalam bentuk rumah, itu kembali lagi kepada kita sebagai seorang suami. Kalau memang kondisi kita tidak bisa memungkinkan, bagaimana kita memberikan pengertian dan pemahaman kepada istri, tapi kembali kepada istri juga. Nah, untuk yang kedua tadi memang ada sedikit kenapa pertanyaan itu muncul, karena memang kenyataan ini yang terjadi selalu, bahwa terkadang yang dibilang Ustaz tadi, pertengkaran dalam rumah tangga terjadi karena mungkin seorang istri mempunyai penghasilan yang lebih, dia merasa bahwa dia berhak untuk mengatur semuanya. Padahal dalam hal tertentu dia harus sadar bahwa yang dibilang Ustadz bukan ngepel, bukan nyapu, bukan cuci piring, cuci pakaian yang sebagai sebuah amalan, tapi ternyata mematuhi perintah suami adalah sebuah amalan. Sekarang kita masuk ke sebuah pertanyaan sebelum saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada hadir di sini. Ustadz, ada pertanyaan dari media Zoom. Jika seorang suami sudah berusaha menafkahi seorang istri, tapi si istri selalu menuntut lebih dari apa yang suaminya bisa berikan. Wah, ini berat sekali pertanyaannya. Apakah seorang suami diperbolehkan untuk memutuskan berpisah, Ustaz? Karena merasa tidak sanggup untuk menafkahi istrinya. Dan apakah itu tidak termasuk mengingkari janji Allah bahwa rezeki kita sudah dijamin oleh Allah apabila kita sudah menikah? Saya jawab, abis ini ada banyak yang pulang. Ini ketemu bahaya nih, yang ada dapat protes dari P2 semua di atas ini, di muka nih. Baik. Kalau kita sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan kita, yang mana nafkah tersebut ya biasanya normalnya wanita-wanita Ambon ini cukuplah dengan nafkah segitu. Tapi P2 ini dia tuntut lebih. Masa cuma kasih 5 juta? Ketemu pun tetangga sebelah rumah saya dia dapat 7 juta. Masa saya kasih berbeda dia cuma 5 juta? Kira-kira bagaimana ketika ketika kita sudah memberikan sesuai dengan kebiasaan ma'ruf, ya, sesuai dengan ma'ruf, maka hal yang lebih itu bukan kewajiban kita untuk memberikan nafkah lagi kepada mereka. Karena Allah Ta'ala katakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sesuai dengan kebiasaan, kebanyakan orang pada saat itu butuhnya berapa? Ya, kebutuhannya berapa juta misal untuk mencukupi kebutuhan 1 bulan, yaitu kewajiban kita. Ketika kita sudah berikan, maka selebihnya kalau dia minta lebih sebenarnya bukan kewajiban kita untuk memberikan hal tersebut. Jadi lagi-lagi problematika rumah tangga seperti ini biasanya karena komunikasi yang kurang baik, ya, karena komunikasi yang tidak dijalin, tidak dibangun dengan baik dengan pasangan pada saat itu, makanya muncul seperti ini. Ingat Bu, kalau ketong baru menikah nih, ketong harus mengetahui watak pria itu mereka sing mau dipimpin, itu watak ketong. Ya, fitrah kita lelaki kita itu sebagai seorang pemimpin, ketong yang atur-atur. Jadi kalau wanita pada saat itu mencoba untuk mengambil peran paitua, itu akan terjadi sebuah permasalahan biasanya. Dan ketong sebagai paitua juga mengerti kondisi wanita. Wanita kan ingin selalu dimengerti, betul gak sih? Tapi sulit mengerti wanita, sulit mengerti wanita. Wanita kan makhluk yang spesial sekali kan.
Kan kata Allah kata Rasulullah SAW, dia bagaikan apa? Tulang rusuk yang bengkok. Ketika engkau ingin luruskan dia dengan cara yang kasar, yang keras, dia patah. Dan kalau engkau terlalu baik pun ya dia tetap begitu saja. Kan kita harus mengerti begitu bagaimana hal yang diinginkan oleh wanita. Apalagi kalau wanita sudah chat misalnya nih, dia jawab terserah. Ya Pak Yudi ya. Kalau istri sudah chat terserah, kalau kita bilang ya sudah, dia udah chat terserah, ketemu pulang ke rumah udah pebala. Padahal itu yang sudah bilang terserah, ini kan? Giliran kita ikut keinginan kita, sampai di rumah salah. Kita ikut keinginan dia, salah juga. Nanti wanita akhirnya bilang, emang laki-laki itu semuanya sama. Ketong sih habis akal Pak, berarti gue sama juga dong sama bapak lu. Beda lah, berarti nggak sama dong. Jadi unik, jadi wanita itu ingin selalu dimengerti. Tapi wanita juga harus mengerti apa yang diinginkan oleh pria. Ya Allah Ta'ala alam, mungkin itu ya. Persilakan kepada bapak-bapak yang akan bertanya atau ibu-ibu. Ya, mari Pak. Banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya pertanyakan sini Pak Ustaz, antara dalam keluarga hubungan suami istri, kan kadangkala kita tidak bisa pungkiri bahwa setelah menikah itu rasa egois di antara pasangan masing-masing ada, dan kadangkala seorang pasangan itu baik istri maupun suami itu biasa terjadi itu mementingkan keluarganya masing-masing. Contoh, anggaplah saya dan istri saya, contoh bukan kenyataan, contoh orang tua saya datang ke rumah saya dan istri saya ngomel-ngomel, walaupun tidak secara langsung memberitahu kepada orang tua saya. Tetapi saya sebagai seorang anak, dalam konteks dalam tanda kutip bahwa seorang suami itu mau tidak mau, suka tidak suka, saya tidak mau orang tua saya dikasih begitu. Baru pertama datang, hari pertama, hari kedua baik, hari ketiga sudah ngomel, istri ngomel, orang tuamu begini dan begitu. Apakah saya sebagai seorang suami wajib memberikan atau ceramah sedikit atau pelajaran kepada pasangan saya? Apabila pasangan saya menerima, alhamdulillah. Kalau tidak menerima, apakah saya bisa memberikan dalam tanda kutip talak satu demi orang tua saya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin Bapak Pak, tapi ini tidak terjadi benar ya Pak ya? Saya takut istrinya live juga Pak. Bahaya juga ya. Baik, yang harus kita ketahui ketika kita sebagai seorang suami ya, itu kan otomatis kita melakukan ijab dan kabul. Kita katakan apa pada saat melakukan ijab kabul? Saya terima nikah dan kawinnya si fulana binti fulan dengan mas kawin sekian ya, sekian dibayar tunai. Ketika kita mengucapkan qabiltu, saya terima, itu otomatis segala macam hal yang terdapat di dalam pasangan kita itu harus kita terima. Jangan ketika kita mengucapkan ijab kabul, saya terima, kita hanya menerima kelebihannya saja, sedangkan kekurangan yang terdapat di dalam diri pasangan kita tidak terima, sehingga akan bisa. Ketika kita sudah mengatakan saya terima, berarti segala hal yang terdapat di dalam jiwa pasangan kita, baik dan buruknya, harus kita terima. Nanti kan akan ketahuan setelah nikah, ya Allah ternyata beta pasangan kalau tidur manggarong. Kan baru ketahuan. Terima atau tidak? Terima atau tidak? Ya harus terimalah. Kan kita sudah mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimarin madhkur tam.
Jadi baik dan buruknya harus kita terima karena kita sudah siap untuk menerima hal tersebut. Jadi kalau kita tidak bisa menerima kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita, untuk apa kita melakukan pernikahan? Ya, konsekuensi seperti ini harusnya sudah kita fahami, kita sadari bersama sebelum kita melakukan pernikahan, sehingga baik dan buruknya pasangan kita sudah legowo menerimanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, orang tua kita itu ada 3. Ya, orang tua kita di dunia ini itu ada 3. Yang pertama orang tua kandung, baik bapak ataupun ibu. Yang kedua adalah mertua, baik bapak ataupun ibu. Dan yang ketiga adalah guru. Ya, otomatis ketika mertua kita datang ke dalam rumah kita, kita harus memperlakukan mertua kita sebagaimana kita memperlakukan orang tua kandung kita. Jangan kita bedakan. Ya, karena orang tua dari pasangan kita alias mertua kita itu juga merupakan orang tua kita. Kalau seandainya tidak ada mereka, ya ketong sing akan nikah, kita tidak akan bisa menikah dengan pasangan kita. Dan yang berikut yang harus kita ketahui, suami kita itu milik orang tuanya. Ya, suami kita itu milik orang tuanya. Dan seorang istri itu wajib tugasnya untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh suaminya pada saat itu. Jadi mana yang harus dikedepankan ketika istri pada saat itu ngambek gara-gara orang tua kita datang? Mana yang harus kita dahulukan, orang tua kita atau istri kita? Jelas orang tua kita, Pak. Bapak-bapak mungkin pernah mendengar kisah seorang sahabat yang bernama Alqamah. Sahabat yang baiknya bukan main terhadap orang tuanya, ibunya pada saat itu yang ada, bapaknya sudah meninggal. Baik bukan main, membantu segala macam, berikan makan, nafkah kepada ibunya. Tapi setelah menikah, apa yang terjadi? Takut terhadap istri. Kalau kata Sule apa? Susis. Sulis mah penyanyi. Ya, akhirnya setelah dia menikah dengan istrinya pada saat itu tidak pernah menjenguk ibunya, tidak pernah memberikan kabar, tidak pernah memberikan nafkah. Akhirnya apa? Keluar perkataan dari mulut ibunya pada saat itu, beta haramkan air susu yang pernah diisap oleh Alqamah. Apa yang terjadi? Ketika sakaratul maut, sing mati-mati, tidak meninggal-meninggal, Alqamah nih sahabat. Rasulullah tanya kepada sahabat yang lain, sekarat, ya tidak sadar kan, kondisi tidak sadar, tapi tidak mati-mati. Kan sungguh tersiksa pada saat itu. Nabi tanya ke sahabat yang lain, dia masih ada orang tua ke sini? Sahabat mengatakan ada ibunya. Kalau begitu tolong panggil ibunya ke sini, katakan bahwa saya Alqamah sedang sekarat. Datang utusan Nabi sahabat itu ke ibunya. Apa yang dikatakan oleh ibunya? Beta sing ada yang nama Alqamah. Tidak diakui sebagai anak karena sudah sakit hati. Karena sudah sakit hati. Dijelaskan begini-begini kondisinya, tetap tidak mau makan karena sudah sakit hati. Akhirnya karena tidak mau datang dan tidak mau dimaafkan kesalahannya, Nabi Muhammad perintahkan sahabatnya untuk apa? Mengumpulkan kayu bakar supaya dibakar habis daripada tersiksa kondisi sakaratul maut. Ini kan? Akhirnya disampaikan nih, ketika akan dibakar nih, beberapa saat lagi akan dibakar, diutus lagi sahabat ke ibunya, disampaikan bahwa kondisinya akan dibakar daripada dia tersiksa. Mendengar anaknya itu akan dibakar oleh sahabat Rasulullah, oleh Rasulullah dan juga para sahabat pada saat itu, ya namanya seorang ibu, namanya orang tua, kesalahan apapun yang kita lakukan, kalau kita memang betul-betul minta maaf, pasti akan dimaafkan. Mendengar anaknya akan dibakar, langsung menangis pada saat itu, langsung dimaafkan kan, langsung datang ke Alqamah kondisinya, kemudian dia katakan, saya maafkan kesalahanmu, saya halalkan air susu yang pernah diisap olehmu. Langsung meninggal dunia, tidak jadi dibakar. Padahal kayu bakar dari mana-mana sudah dikumpulkan, dari kebun cengkeh, dari Wara. Sudah dikumpulkan dari mana-mana tuh. Tapi karena sudah dimaafkan, akhirnya Allah Ta'ala cabut. Ya? Jadi kita sebagai suami, kita tetap harus mendahulukan orang tua kita. Istri misalnya ketika diberikan pilihan, lebih harus mendahulukan mana antara orang tua istri, perintah orang tua istri atau perintah suami? Jawabannya adalah perintah dari suami, taat terhadap suami. Setelah melakukan pernikahan, kita
harus mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, karena beliaulah, mereka lah yang harus lebih kita prioritaskan. Tapi berikutnya, kalau kondisinya seperti itu, bolehkah bagi kita menceraikan, mentalak satu misalnya? Sebenarnya talak boleh-boleh saja, hanya saja kita harus baik-baik menggunakannya. Kita harus bisa menggunakan kesempatan tersebut dengan bijak, karena umat Islam juga tidak terlalu paham permasalahan talak ini. Dia ribuan kali mengatakan cerai terhadap pasangannya, tapi masih tinggal satu atap dengan dia punya tua. Ini kan masalah. Ustaz, ya Allah, kemarin beta bilang cerai ke beta punya tua, tapi pada saat itu beta sing sadar, Ustaz. Kira-kira jatuh ke sing talaknya? Iya jatuh lah, tapi Ustaz, beta pada saat itu ada emosi, sing bisa kontrol emosi. Ini namanya talak pasti dalam kondisi emosi. Sing ada baik-baik, oh si beta talak oh si beta cerai, ada baik-baik nih, ada makan bareng di restoran, beta cerai oh si. Namanya talak biasanya disampaikan, dikeluarkan, diucapkan dalam kondisi emosi, tidak bisa mengendalikan emosi. Kan kata Nabi Muhammad, salah satu jidduhun najid. Tidak tahu sudah masuk permasalahan talak belum? Belum. Ini sedikit ya. Ada. Kata Nabi Muhammad, salah satu jidduhun najid wa hazluhun najid. Ada 3 perkara yang tidak bisa dianggap main-main. Jidduhun najid, seriusnya menjadi hal yang serius. Wa hazluhun najid, bahkan bercandanya pun, main-mainnya pun akan berubah menjadi sebuah hal yang serius. Apa itu? Yang pertama an-nikah, kata-kata nikah, wa talaq, kata-kata talak, cerai, dan yang ketiga adalah raja'ah. Ya, yaitu raja'ah itu apa? Rujuk, kembali lagi kepada pasangan kita. Jadi sebaiknya pada saat itu kalau bisa untuk tidak mentalak, menceraikan pasangan, lebih baik tidak usah. Tapi nasihati dia dengan cara yang baik. Nasihati dia dengan cara yang bijak. Ini kadang usia beta cerai 3, langsung sekaligus 3 kali beta cerai usia beta cerai. Jatuhnya berapa kali? Menurut pandangan Imam Syafi'i, kalau seperti ini dia jatuh langsung 3 kali. 3 kali talak berarti yang boleh langsung cerai, tidak bisa rujuk menurut pandangan Imam Syafi'i. Walaupun ada menurut pandangan lain, pendapat yang lain, dia hanya jatuh satu talak saja karena diucapkan walaupun 3 kali tapi dalam satu waktu. Itu permasalahan khilafiyah, tapi menurut pandangan Imam Syafi'i dia tetap jatuh talak 3. Nah sekarang kalau sudah jatuh talak 3, bagaimana satu yang bisa rujuk? Bisa rujuk dengan catatan dia punya itu harus kawin dengan orang lain. Setelah kawin dengan orang lain, kemudian cerai tanpa melalui skenario, kemudian dia akhirnya ingin balikan, baru boleh. Setelah diceraikan baru ketong balik. Tapi kalau dibikin skenario, saya kawin dengan beta punya mantan istri dulu ya, nanti beta bayar OC lah, habis itu saya bikin apa-apa lah, saya cerai dia, habis itu beta balik. Yang boleh, itu namanya an-nikah az-zawajut tahlil, nikah untuk menghalalkan kembali mantan istri. Itu kalau sudah cerai 3 kali. Tapi kalau 2 kali atau 1 kali atau 2 kali, kemudian masa iddahnya selesai, dia belum rujuk, tapi setelah masa iddah selesai, dia baru menyesal, ya Allah, kenapa beta cerai dia ya? Beta mau rujuk. Masih bisa tanpa menikah dengan orang lain, tapi syaratnya harus nikah baru. Jadi harus ada mahar baru, wali lagi, akad lagi, segala macam. Itu terkait. Jadi kalau bisa tidak menggunakan kesempatan kata cerai, itu jauh lebih baik. Sekarang kenapa hak untuk menggunakan kata cerai, perceraian itu berada di kaum Adam, berada di pihak pria. Kenapa bukan berada di pihak wanita? Karena biasanya, bukan biasanya, kebanyakan lelaki itu bisa mengontrol emosinya dibandingkan maitua. Sekarang kebayangkan Pak, kalau hak talak, hak untuk mengeluarkan kata cerai itu berada di pihak wanita, apa yang terjadi? Tiap detik malah ada cerai. Tiap detik pengadilan agama penuh. Jadi kalau laki-laki biasanya lebih bisa mengontrol emosinya, sehingga dia pikir betul-betul kalau beta cerai ini konsekuensinya anak segala macam, harta gunung gini ya. Akhirnya hak ini Allah Ta'ala berikan kepada laki dibandingkan wanita. Allahu a'lam. Baik Pak, sudah terjawab. Tapi Ustaz, kalau hak cerai dikasih per bini, wallahu a'lam bissawab. Tuh bicara tak salah dan langsung kata beta cerai sih. Bismillah.
Itu kadang-kadang yang terjadi, memang yang disampaikan Ustadz, fenomena itu sering terjadi. Makanya mungkin sebuah keistimewaan bahwa walaupun dia adalah makhluk yang istimewa, dia tidak diberikan keistimewaan untuk menggunakan kata cerai. Seandainya keistimewaan itu pun diberikan kepada seorang istri, yang kayak Ustadz bilang tadi, katong rujuk kapan, katong cerai kapan, baru rujuk cerai lagi. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya terkait pembahasan kita di sore hari ini, baik itu terkait nafkah dan untuk keturunan kita maupun hal-hal lain dalam kehidupan berumah tangga. Karena memang dalam kajian Al-Mulk di periode kali ini kita akan banyak bicara tentang kajian privat terkait kehidupan berumah tangga. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kita sudah pernah membahas terkait dengan rujuk, sempat dibahas bagaimana kalau kita kawin, setelah kawin cerai, talak 3, pingin balik berarti harus istrinya kawin dulu baru kita bisa kawin kembali setelah dia berpisah, tapi tanpa skenario. Ini sudah sempat kita bahas. Nah, kemarin kita sempat membahas juga tentang anak dan keturunan. Mungkin ada yang ingin bertanya juga mengenai anak dan keturunan, bagaimana sampai misalnya kita mengadopsi anak dan status anak itu. Ini sempat jadi pertanyaan juga, Ustaz. Ada orang dia adopsi anak dengan surat perwalian yang jelas, sudah jelas surat perwaliannya, Ustaz. Nah, karena sudah perwaliannya jelas, si orang tua merasa bahwa kita sudah berhak atas anak ini. Bolehkah tidak saya menghilangkan marga? Kalau di Amerika kan ada marga, Ustaz, dari anak itu untuk masuk ke marganya saya. Contoh, anaknya Ustadz saya adopsi, saya hilangkan Abdul Aziz Arbinya dan saya pakai surat adopsinya jelas. Itu bagaimana hukumnya dalam Islam, Ustadz? Apakah boleh diperbolehkan? Apalagi ini anak perempuan misalnya. Nah, itu yang sempat kita bahas, dan pertanyaan ini belum selesai pertanyaannya, karena kita membahasnya belum ketemu jawaban yang pas. Karena menurut beberapa katanya bahwa itu haram, hukumnya kita merubah status. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustadz sendiri? Waktu itu sudah pernah dibahas ya? Sudah pernah dibahas, tapi belum selesai sampai tuntas. Terkait dengan hukum mengadopsi anak, itu sebenarnya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Akan tetapi ada beberapa hukum yang memang harus kita ketahui. Ketika kita mengadopsi anak orang lain misalnya, biasanya nih ya, anak tersebut itu kadang-kadang merupakan anak orang yang tidak mampu, ya, ataupun kadang sering juga anak dari hubungan di luar nikah. Akhirnya orang tuanya itu pada saat itu tidak mau mengurusi, kemudian diambil oleh orang lain. Kan ini kasusnya banyak juga seperti ini. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengganti bintinya atau fam, orang memilih fam nih, atau marganya itu bisa diganti dengan marga kita? Jawabannya adalah tetap tidak diperbolehkan. Ya, karena kenapa? Walau bagaimanapun anak tersebut dia memiliki ayah kandung, ya, dia memiliki ayah kandung. Tapi kalau memang memiliki ayah kandung dari hubungan pernikahan, tapi kalau anak tersebut dia merupakan hasil dari hubungan di luar nikah, maka anak itu tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya, tapi dia akan dinisbatkan kepada ibunya. Ya, misalnya siapa? Nama perempuan di Indonesia kebanyakan siapa? Kalau laki-laki kan biasanya Budi kalau di ini. Kalau perempuan biasanya siapa? Wati. Oke, Wati. Wati karena dia ini merupakan anak dari orang tua yang melakukan hubungan zina. Maka Wati ini misalnya ayahnya Budi tidak bisa menggunakan Wanti binti Budi. Tapi dia dinisbatkan kepada ibunya. Wati binti siapa misalnya? Ibunya. Ani. Oke. Wati binti Ani, dia tidak boleh menggunakan dinisbatkan pada saat itu kepada ayahnya, tapi dinisbatkan kepada ibunya. Sekarang kita mengadopsi anak, lama kita urusi dari kecil segala macam sampai besar, sampai dia mau menikah. Nanti kita tidak ada hak sama sekali untuk menikahkan anak adopsi kita, karena walau bagaimanapun, walaupun dia sudah menjadi anak angkat kita, tetap bukan anak kandung. Makanya kan kita sebelumnya sempat membahas mungkin permasalahan mahram kan. Kenapa dinamakan mahram? Apa itu mahram? Orang-orang yang diharamkan untuk kita nikahi kan, sehingga disebut sebagai mahram.
Pertanyaannya, sepupu mahram atau bukan? Mungkin sudah dibahas. Sepupu mahram atau bukan? Bukan. Sepupu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Ya, otomatis kita tidak boleh dengan sepupu kita yang lawan jenis bersentuhan tangan secara langsung, ya, berinteraksi, kemudian auratnya kemana-mana terumbar, tidak diperbolehkan karena mereka bukan mahram. Berarti boleh bagi kita hukumnya menikah dengan sepupu. Hukumnya boleh, dihalalkan, baik sepupu dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, tidak ada bedanya. Kan dijelaskan secara jelas di dalam surah An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, dan seterusnya, kan dijelaskan. Dan Allah Ta'ala tidak menyebutkan sepupu. Sekarang di Ambon ada yang nikah dengan sepupu kasing? Biasanya ada. Di mana? Biasanya kan orang-orang Arab masih ada yang menikah dengan sepupu. Sepupu satu kali, bukan dua kali, ya. Tapi kurang tahu kalau di kampung-kampung, daerah-daerah adat ada atau tidak, negeri adat ada atau tidak, jarang ya. Tapi kalau ditanya terkait dengan hukum, maka hal itu boleh-boleh saja. Sekarang anak adopsi itu tidak boleh kita menjadi wali nikah bagi dia. Karena kenapa? Karena statusnya dia bukan anak kandung kita, tidak bisa menggunakan bin kita. Misalnya kakek saya bernama Arbi, bapak saya namanya Abdul Aziz, makanya Abdul Aziz Arbi. Saya namanya Husain, tapi di akta kelahiran disebut namanya Husain Abdul Aziz Arbi. Sampai di Ambon orang-orang lebih familiar Arbi ini semacam fam lah, padahal sebenarnya bukan fam, karena saya kan bukan orang Ambon. Saya orang mana? Betawi. Jadi saya ini orang Betawi walaupun lahirnya di Ambon, tapi besarnya bukan di Ambon juga. Besarnya ya dari kelas 3 SD sampai 6 SD di Jakarta, masuk pesantren di Kuningan, dari Kuningan kembali ke Jakarta 1 tahun, dari Jakarta ke Madinah kurang lebih 10 tahun, hampir 10 tahun. Jadi besarnya tidak bisa dikatakan juga dari Jakarta. Di Ambon juga hanya dari lahir sampai kelas 3 SD, kemudian baru balik ini dari 2019 pertengahan, ya. Saya memiliki anak. Siapa misalnya anak pertama saya namanya Rihab, perempuan. Rihab, perempuan. Otomatis kan binti Husain. Contoh misalnya la samahallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak menjadikan hal tersebut terjadi. La samahallah, saya meninggal dunia, anak saya masih kecil, tidak ada yang urus. Akhirnya Abang Fadli adopsi anak saya, ya, adopsi anak saya, dibiayailah, ya, pendidikan, dikasih makan, kasih pakaian, tempat tinggal. Begitu Rihab ini besar, ya, tidak boleh Rihab ini diganti bintinya menjadi binti Fadliko. Karena kenapa? Walau bagaimanapun anak angkat Bang Fadli yang bernama Rihab itu tetap merupakan anak kandung saya statusnya, ya, sehingga Bang Fadli tidak bisa menjadi wali nikah. Siapa yang berhak menjadi wali nikah? Kalau Rihab memiliki saudara kandung laki-laki, ada, siapa namanya? Abdul Aziz. Jadi anak saya diantaranya saya namakan dengan nama orang tua saya, Abdul Aziz. Kenapa? Karena ketika orang tua saya meninggal, kondisi bayi yang dikandung pada saat itu masih dalam kandungan, ya, sehingga saya berikan nama sama dengan orang tua saya, Abdul Aziz. Anak ketiga, anak keempat Abdul Jabbar. Jadi saya memiliki 4 anak. Allahu a'lam, mungkin itu. Jadi tidak diperbolehkan memang. Ya. Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah ikhwan. Tadi kita sudah membahas tentang nafkah, Ustaz. Nah, sekarang kalau hukumnya menantu harus menghormati mertua, jadi kayaknya perempuan, Ustaz. Bagaimana jika saat menikah menjalani 1 sampai 2 tahun pernikahan berjalan lurus? Ini belum nampak asli dari seorang mertuanya, tapi setelah 3 tahun dan selanjutnya nampak sikap asli mertua. Dan menantu sendiri sudah tidak diindahkan, dalam artian menantu dan cucu sendiri dibanding kasih sayangnya dengan cucu-cucu yang lain. Biasalah namanya nenek kadang-kadang ada cucu kesayangan dari anak A atau cucu kesayangan dari anak B. Nah, sedangkan ada tulisan yang kalau menikah suami bilang ke istri menghormati orang tuanya atau mertua karena mereka yang membesarkan anaknya dan dengan susah payah. Kayak Ustaz saya jelaskan tadi, ya, seorang suami dibesarkan oleh seorang tuanya dengan susah payah. Tapi tanpa disadari, istri yang menikah itu tinggal dengan suami dan sahabat dari mertua. Dia meninggalkan keluarganya sendiri, di mana orang tuanya juga membesarkan, mendidik,
memperlakukan si istri juga perlakuan yang sama tanpa si suami mengingat bahwa orang tua atau ibunya itu harus sebenarnya memperlakukan menantunya itu dengan baik. Ini akibat tinggal satu rumah nih Ustaz. Akhirnya beginilah ya. Nah, bagaimana sikap seorang istri sendiri yang dia sudah rela meninggalkan orang tuanya dan hidup dengan suaminya, sementara ternyata begitu sampai di rumah mertuanya perlakuannya seperti itu setelah 3 tahun nikah, diperlakukan tidak adil, sementara suami sendiri tidak mau keluar dari rumah untuk tinggal atau minimal kos kayak tadi kita bahas. Ketika kondisinya mertua memang tidak berlaku adil, tapi berbeda antara memang berlaku tidak adil atau kitanya yang baper. Beda ya. Kadang wanita dia itu yang terlalu baper, ya, dikit-dikit sensitif, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit orang bilang maraju. Ya. Kalau orang tuanya memang sudah terlalu kebangetan, maka kita tetap masih memiliki kewajiban untuk menghormati mertua kita. Kita masih memiliki kewajiban bahwa mertua kita merupakan orang tua kita yang harus tetap kita hormati. Ya. Tapi kalau seandainya kondisinya mertuanya itu betul-betul menyakiti, berkata-kata baik, coba berikan pengertian kepada pasangan. Kondisinya seperti ini, berikan masukan dengan baik tentunya. Berikan masukan dengan baik, kondisinya seperti ini, ya mudah-mudahan suami juga mengerti. Entah itu nantinya suaminya akan memberikan informasi atau akan menyampaikan secara baik kepada orang tuanya supaya perilakunya itu coba yang lebih baik terhadap menantunya, atau pada saat itu minta izin untuk keluar dari rumah, ya, tanpa menyakiti hati orang tua, tanpa menyakiti hati mertua wanita tersebut, ya, orang tua kita pada saat itu. Karena memang pasti ada problematika kalau kita hidup satu atap dengan mertua ataupun istri kita ikut di dalam rumah kita, pasti ada problematika yang akan muncul. Apalagi kalau pasangan kita baperan, dikit-dikit baper. Apa itu baper? Bawa perasaan, kan sensitif juga, ya. Wanita itu kan biasanya sensitif. Mertua mereka atau orang tua kita bikin begini, tiba-tiba dibawa, diingat terus kesalahannya, ya. Ya Allah, kenapa takdir saya begini ya? Pahit banget. Kenapa saya nikah sama dia ya, mertua begini. Akhirnya muncul tuh setan, muncul mempengaruhi, ya kan, mempengaruhi supaya kita akhirnya sudah lebih pisah juga, lebih baik cerai, lebih baik cerai daripada tetap melanjutkan pernikahan ini. Ketika kita sudah ada pikiran seperti itu, yakinlah itu merupakan godaan dari setan, ya. Jadi jauh lebih baik untuk bersabar kalau seandainya bisa, dan ingat namanya sabar itu tidak ada batasnya. Orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya berarti dia sing sabar. Ya. Kan Allah Ta'ala jelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan ganjaran bagi orang yang bersabar itu ajrahum, balasan yang tidak ada batasan. Pahala yang tidak ada batasan bagi mereka yang bersabar, karena sabar itu sulit. Makanya kalau ada orang yang katakan sabar ada batasnya, akhirnya beta marah, berarti dia sing sabar. Dia sing sabar. Kalau bisa sabar, sabarlah. Tapi kalau memang sulit untuk bersabar karena sudah terlalu, sampaikan hal ini kepada pasangan agar pasangan menyampaikan hal tersebut kepada orang tua, dan jauh lebih baik untuk pindah rumah supaya menghindari problematika yang akan terjadi dengan mertua. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustaz. Bahkan kalau sudah disampaikan kepada sang suami sudah sampaikan ke mertua, mertua masih berlaku sama, ternyata suami lebih memilih ibunya daripada istrinya. Istri keluar dari rumah, kira-kira hukumnya apa Ustaz? Istri keluar dari rumah tanpa sepengetahuan, dengan seizin suami, tapi pulang ke rumah orang tuanya, tapi statusnya tidak cerai. Ya memang izin beta balik, beta orang tua. Dan suaminya mengiyakan, membiarkan. Ya tidak menjadi masalah, mungkin supaya refreshing, tidak menjadi masalah. Tidak. Tapi kalau dia kabur tanpa sepengetahuan suami segala macam, ya, membangkang terhadap apa yang diperintahkan oleh suami, maka itu merupakan hal yang perlu diluruskan. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu jamaah
yang dirahmati Allah, yang saat ini juga masih mengikuti lewat media Zoom ataupun yang masih hadir di sore hari ini, sudah malam ya, di Marinir area Ambon, Maluku dan Maluku Utara. Mungkin masih ada pertanyaan. Kalau memang tidak ada, kita akan akhiri rangkaian kegiatan kajian kita di Majelis Ta'lim Al-Mulk, kajian privat, hukum privat dengan nafkah dalam keluarga. Jika memang tidak ada, kita akan akhiri. Dan saya berterima kasih sekali lagi Pak Yudi. Baru pernah kita pengajian setelah sholat maghrib masih dilanjutkan hampir 15 menit sampai 20 menit. Nah, itu antusias dari teman-teman di Mandiri karena kehadirannya lumayan luar biasa. Makanya kita hanya berharap mungkin yang hadir 30-an. Ternyata setelah sholat maghrib masih bertahan lebih dari 30-an. Itu luar biasa. Dan sekali lagi Pak, kami berterima kasih untuk Bapak dan teman-teman manajer yang lain, juga teman-teman karyawan-karyawati Mandiri Pantai Martika dan Region Maluku Utara, juga untuk Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah menyita waktunya, kali ini agak lumayan panjang. Juga Bapak Ibu jamaah yang mengikuti lewat media Zoom, untuk teman-teman dari Penin Bank, untuk teman-teman dari BRI, juga teman-teman dari Bank Muamalat. Ada yang dari Ambon, bahkan ada yang masih dari Surabaya yang mengikuti kegiatan kajian kita di sore hari ini. Dan beliau adalah orang yang setia, walaupun sudah tidak bersama-sama di Maluku, tapi masih bersedia setiap waktu mengikuti kegiatan kajian kita. Terima kasih Pak Amir dari Surabaya yang sudah hadir. Juga untuk jamaah yang lainnya kami ucapkan terima kasih. Semoga kajian kita ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah karena kita mau menyiapkan waktu, menyita waktu kita untuk bersama-sama hadir di kajian Majelis Ta'lim Al-Mulk ini. Semoga Allah memberkati kita dan kita akan berjumpa kembali di bulan depan, di bulan Ramadan yang insya Allah sudah tinggal beberapa hari ke depan kita akan memasuki. Saya sebagai Ketua Majelis Ta'lim Al-Mulk sekaligus rekan-rekan pengurus mengucapkan selamat menjelang bulan suci Ramadan. Semoga insya Allah kita sehat sampai ke waktunya nanti Ramadan tiba, kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan yang pasti ini harapan saya setiap waktu, pandemi ini akan berubah menjadi endemi dan mungkin Mandiri akan bisa menjadi satu tempat kita bisa melakukan kegiatan nuzul Quran misalnya di sini. Saya berharap seperti itu karena memang kita sudah berharap insya Allah pandemi ini kita bisa sholat tarawih berjamaah. Itu harapan saya karena udah 2 tahun kita di BMPD betul-betul vakum untuk melakukan kegiatan sholat tarawih. Kita coba beberapa kali tapi terbentur dengan suasana bahwa harus protokol kesehatan dan segala macam. Tapi kita sudah mulai dapat sinyal bahwa boleh sholat tarawih, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan insya Allah Mandiri salah satu alternatif yang akan kita pilih jikalau nanti bisa memungkinkan untuk dilakukan kegiatan ini. Sekali lagi saya udah izin dari sekarang Pak. Jadi kalau Bapak udah izinkan, tinggal kami dari panitia lebih mudah untuk melangkah selanjutnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali besar. Kita akan jumpa di waktu yang lain. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.